Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ammar Arunawal dengan NIM 2050 4020 7111 046 dari kelas A dengan nomor absen 30 dengan asisten praktikum manajemen agroekosistem aspek tanah Kak Ahmad Doni Irawan. Pada video kali ini saya akan menganalisis potensi lahan terdegradasi pada keempat agroekosistem, yakni agroekosistem urban farming, agroekosistem monokultur, agroekosistem polikultur, dan agroekosistem agroforestry. Selamat menonton. Terdapat 4 jenis agroekosistem yang diamati. Yang pertama ada urban farming, yang kedua ada agroforestry, yang ketiga ada polikultur, dan yang keempat ada monokultur. Dari keempat agroekosistem di atas, agroekosistem manakah yang berpotensi mengalami degradasi lahan? Namun sebelum itu, apa sih indikator lahan yang berpotensi mengalami degradasi lahan? Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten, pada prinsipnya degradasi lahan disebabkan oleh 3 aspek, yaitu pertama ada aspek fisik. Degradasi secara fisik diantaranya terjadi dalam bentuk pemadatan, pergerakan, ketidakseimbangan air, terhalangnya aerasi dan drainase, serta kerusakan struktur tanah. Yang kedua, aspek kimia. Degradasi kimiawi terdiri dari asidifikasi, pengurasan dan pencucian hara, ketidakseimbangan unsur hara dan keracunan, salinisasi, pemasaman, dan alkanisasi serta pencemaran. Yang ketiga, aspek biologi. Degradasi biologis meliputi penurunan karbon organik tanah, penurunan keanekaragaman hayati, tanah dan vegetasi, serta penurunan karbon biomasa. Berdasarkan indikator dari keempat lahan agroekosistem, semuanya berpotensi mengalami degradasi lahan. Menurut data pengamatan, agroforestry merupakan agroekosistem yang memiliki potensi degradasi lahan terkecil, sedangkan urban farming merupakan agroekosistem yang memiliki potensi degradasi lahan terbesar. Analisis potensi lahan terdegradasi pada lahan agroforestry. Pada lahan agroforestry menunjukkan keadaan lahan yang sangat baik. Agroforestry memiliki kondisi tanah yang gembur, selesai yang tebal berkisar 10 cm, mikroorganisme serta biota tanah yang kompleks, namun memiliki gejala defisiensi unsur hara N sehingga memiliki potensi degradasi lahan yang kecil. Hal tersebut didukung pendapat Nurida et al. 2018 yang menyatakan sistem agroforestry memiliki potensi degradasi lahan yang minim dibandingkan sistem lainnya. Analisis potensi lahan terdegradasi pada lahan monokultur dan polikultur. Pada lahan monokultur dan polikultur menunjukkan keadaan lahan yang cukup. Pada kedua lahan tersebut memiliki kondisi tanah liat serta padat, mikroorganisme dan biota tanah yang sangat minim, memiliki defisiensi unsur hara N, ketebalan sisa relatif sedang antara 1-5 cm. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan lahan monokultur dan polikultur memiliki potensi degradasi lahan yang sedang. Hal tersebut didukung pendapat Datuk Rahmat et al. 2013 bahwa perubahan penggunaan lahan hutan menjadi lahan pertanian baik monokultur maupun polikultur secara intensif menyebabkan pemadatan pada tanah serta dapat menurunkan kandungan bahan organik tanah, diversitas biota tanah, dan kualitas air sehingga menyebabkan degradasi lahan. Analisis potensi lahan terdegradasi pada lahan urban farming. Pada lahan urban farming menunjukkan keadaan lahan yang sangat buruk. Urban farming memiliki kondisi tanah liat serta padat, mikroorganisme tanah serta biota tanah yang sedikit, ketebalan sisa yang berkisar 0-1 cm, serta mengalami defisiensi unsur hara N dan K. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pada lahan urban farming mengalami degradasi lahan paling parah dibandingkan agroekosistem lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi degradasi lahan pada keempat lahan agroekosistem. Pada lahan agroekosistem, karena memiliki defisiensi unsur hara N, upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik dari kotoran ayam karena mengandung nitrogen yang cukup besar. Pada lahan monokultur dan polikultur, penanggulangan dapat dilakukan dengan pemberian pupuk organik, merotasi tanaman, menanam tanaman penutup, serta menerapkan pertanian agroforestry. Pada lahan urban farming, upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan organik, pengolahan tanah minimal, memperbaiki irigasi, penanaman tanaman penutup, serta melakukan rotasi tanaman, dan juga menerapkan pertanian agroforestry.